Manakah pernyataan yang benar tentang deskripsi antiparalel dari dunia untaian DNA? Yang setelah kita tahu DNA itu ya memiliki sifat berfilin. Berfilin itu berarti dia memiliki dua rantai dan susunannya itu dia double helix. Helix itu berpilin, jadi dia tidak lurus. Tapi kalau kita luruskan ya dari rantai masing-masing ini, mereka ada yang memiliki gugus OH atau jumlah hidroksilnya itu dari yang 5 ke 3 ya. Sedangkan untuk rantai satunya lagi yaitu 3 ke 5 ya. Apakah ini maksudnya? Nah, antiparalel itu artinya bahwa satu rantai itu arahnya berlawanan arah, yaitu dari yang namanya adanya ikatan fosfodiester ya. Jadi ini merupakan ikatan fosfodiester, yaitu apa istilahnya, ada dua ikatan gugus OH yang bereaksi dengan gugus fosfat ya. Nah, ini bersifat asam, terus ada pada punggung gula fosfat DNA ini terhubung dengan atom karbon 3 dari molekul gula deoksiribosa, dan selanjutnya pada atom yang karbon 5. Jadi kalau kita spesifikkan kan satu buah nukleotida dari DNA itu ada gugus fosfat, ada gula, dan basa nitrogen. Ini untuk satu rantai. Sedangkan sebelahnya satu rantainya ini dia memiliki ikatan yang berpasangan antar basa nitrogen. Setiap basa nitrogen ini juga akan diikatkan oleh gula, dan gula diikat oleh fosfat masing-masing ya. Nah, jadi ini dua rantai, ini kasih contoh ada dua buah nukleotida yang tengahnya pasti dipasangkan dan selalu oleh basa nitrogen. Itu untuk istilah mengapa disebut dengan antiparalel. Nah, ada juga dua ujung dari rantai polinukleotida ini berbeda ya. Tadi ada 5 dan 3. Pada ujung yang satu ini yang tidak berikatan dengan nukleotida adalah ujung 5. Ujung 5 ini yang tidak berikatan dengan nukleotida, dan yang satunya lagi ini di mana bagian ujung ini sering disebut dengan ujung 5 ya. Di mana ujung lainnya yaitu yang tidak berikatan lagi dengan nukleotida, yaitu ujungnya yang 3 itu maksudnya jumlah hidroksil masing-masing 3 atau 5. Jadi kalau kita pilih jawabannya yang cocok yang berlawanan arah ini yaitu yang B ya. Terima kasih. Variasi soma klonal merupakan perubahan fenotip ya pada tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan genetis. Variasi soma klonal ini dihasilkan dari teknik apa? Nah, variasi soma klonal ini terjadi dalam untuk keragaman genetis dari tanaman yang dihasilkan melalui kultur sel ya. Kultur sel ini terus baik bisa pada sel somatis seperti di daun, di akar, di batang maupun sel gamet. Nah, biasanya untuk variasi soma klonal ini dipergunakan atau dimanfaatkan untuk memperbaiki genetis, yaitu bisa memunculkan sifat-sifat atau bibit-bibit yang baru ya. Nah, dari variasi soma klonal ini berarti yang bersifat kultur jaringan ya, yang merupakan hasil kumulatif antara mutasi ya, mutasi genetis kumulatif ya, antara mutasi genetis pada explant atau tanaman yang akan berkembang nanti lebih besarnya. Nah, ini dideteksi oleh pada kondisi in vitro ya. Nah, variasi soma klonal ini merupakan perubahan genetis yang bukan yang disebabkan oleh segregasi atau rekombinasi gen ya, tapi yang seperti biasa terjadi. Nah, ini lebih khas unik. Kalau membicarakan kultur sel berarti ini sifatnya harus sama persis, cuman di dalam genetisnya itu mengalami proses-proses perubahan ya yang kita sebut dengan kultur jaringan. Pada batang dikotil yang telah dewasa, bagian tengahnya sering berlubang. Hal ini disebabkan oleh apa? Nah, kalau pada batang dikotil, coba kita gambarkan ya. Nah, batang dikotil ini potongan secara melintang, ini di tengahnya itu pasti ada yang namanya kambium. Kambium itu merupakan garis pertemuan antara xilem dan phloem atau sebagai pertemuan pembuluh angkut ya. Nah,
Kalau kita urutkan untuk jaringannya di monokotil dan dikotil itu hampir sama, hanya perbedaan dari ini yaitu kalau yang di dikotil itu pembuluh korp ini terbukanya itu ya silenfilumnya teratur. Nah, ini ada bagian tengah, ada yang namanya empulur ya. Empulur ini sebenarnya itu merupakan jaringan asal dari parenkim. Nah, parenkim ini berarti katalisatornya dari yaitu awal mulanya jaringan dewasa itu dari parenkim, makanya disebut dengan jaringan dasar. Nah, jika saat dewasa ini mengalami proses diferensiasi, salah satunya itu empulur. Empulur sama dengan parenkim, ini dia tugasnya untuk menyimpan cadangan makanan ya, menyimpan cadangan makanan. Nah, empulur ini salah satu struktur dari tumbuhan yang tidak akan terus membelah, jadi ada masa waktunya untuk berhenti. Nah, pada saat dewasa jaringan empulur ini sudah berhenti untuk tumbuh. Nah, karena dia berhenti untuk tumbuh, ya kalau kita bilang kayu kayak lapuk gitu ya, kropos lah. Nah, ini berlubang itu, jadi ini berlubangnya karena sudah mengalami yang namanya degenerasi ya. Nah, sehingga efek yang terlihat di batang terluar ini seolah-olah terlihat berlubang. Jadi lubangnya ini karena dari bagian jaringan terdalam, yaitu sel-sel pada jaringan empulur mengalami degenerasi. Rambut akar yang berfungsi memperluas bidang permukaan penyerapan air dan mineral berasal dari jaringan apa? Kalau kita lihat rambut akar ya nih, rambut akar itu beda dengan cabang akar atau akar lateral ya, itu sangat berbeda sekali. Kalau lihat dari penampang akar secara membujur, ini akar ujungnya dibatasi dengan atau dilindungi oleh yang namanya kaliptra atau tudung akar. Akar utama ini yaitu tugas utamanya yaitu untuk menancapkan ke tanah ya, untuk menancapkan ke tanah, yaitu untuk pengokohan. Jadi dia untuk akar awal atau pertumbuhan akar pertama primer itu dia harus menancapkan sekuat dulu, baru nanti dia akan mencari air. Nah, untuk membantu proses mencari air ya gitu kita sebutkan dengan rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar itu berarti kan kalau istilahnya rambut itu mungkin lebih pendek-pendek tapi jumlahnya banyak ya. Nah, kalau lihat dari proses fase-fase atau tahapan di pembentukan akar itu akan dimulai dari tahapan pertumbuhan ya, meristematis, ada zona pemanjangan dan zona diferensiasi ya. Nah, dilihat dari ini perkembangannya itu dimulai dari yang namanya zona meristematis, nanti masuk ke zona elongasi, nah baru nanti ke zona diferensiasi. Nah, berarti kita fokus ke zona diferensiasi. Zona diferensiasi artinya ini ada jaringan yang awal yang akan muncul pertama kali nanti akan berubah bentuk dan fungsi menjadi bentuk lain. Nah, si rambut akar ini berarti beradanya di zona diferensiasi ya. Berarti ini dari perkembangan apa? Nah, kalau ada tonjolan seperti ini biasanya efek dari yang namanya jaringan di sebelahnya atau jaringan di bagian dalamnya. Jadi kalau kita lihat untuk bagian batang ya atau akar di akar terutama akar dikotil ya, akar dikotil ini kalau secara pelotongan melintang ini berarti terlihat ada juluran-juluran yang menonjol keluar ya. Nah, juluran dari mana? Yaitu juluran dari lapisan terluar yaitu epidermis. Nah, epidermis ini dia memiliki sifat yang namanya padat ya, selnya padat namun tipis. Nah, kenapa harus tipis? Karena tugasnya dia untuk proses penyerapan air ya, untuk penyerapan air dari air tanah ke akar. Nah, karena tipis ini berarti memudahkan air untuk masuk, dan apabila perkembangan pertumbuhan akar secara berkesinambungan ini akan perlu penyerapan air yang lebih banyak. Nah, disitulah tugas dari yang namanya rambut akar di sini ya. Nah, rambut akar ini berarti kan tujuannya untuk memperluas. Nah, itu tuh yang dihasilkan dari jaringan yang namanya epidermis. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Dikenal sebagai daging, berwarna merah muda karena mengandung pigmen dalam serat-seratnya dengan pembuluh darah. Selnya berbentuk silindris pendek, sedikit mitokondria, bersifat pulenter atau otot sadar, lambat bereaksi terhadap rangsangan. Penyataan mana yang tepat terkait jaringan otot rangka, ya? Nah, kalau yang sudah kita kenali, yaitu ada beberapa ciri-ciri otot rangka, ya. Nah, otot rangka ini dia memiliki ciri-ciri yang lebih spesifik atau memiliki ciri-ciri khas dibandingkan dengan ciri otot yang lain, ya. Ciri-ciri otot lurik, ya. Otot rangka itu sama dengan otot lurik. Yang pertama, ciri otot lurik, ya, ini terdapat, ya, di alat gerak, terdapat di alat gerak, ya. Alat gerak berarti seperti tangan, kaki, gitu ya. Nah, kalau di alat gerak otomatis ini berarti dia bersifat apa? Disadari atau volunter. Lalu selanjutnya kita lihat dari bentuk, ya. Bentuk dari selnya itu bersekat, berserabut gitu, bersekat atau berserabut. Nah, dari bersekat berserabut ini makanya lebih cenderung lebih dominan sehingga bisa berwarna merah, ya. Nah, ini mudah lelah apa tidak? Tentunya pasti mudah lelah karena pergerakan kita itu disadari untuk di otot rangka, yaitu tentunya mudah lelah. Terus intinya dia berinti banyak, ya. Berinti banyak, letaknya ini lebih cenderung di tepi-tepi. Itu untuk beberapa ciri-ciri otot lurik. Berarti untuk 1 dikenal sebagai daging. Kalau daging itu lebih ke yang kita sebut dengan jaringan ikat, ya. Jaringan ikat itu meliputi tulang, otot, ya, darah gitu. Kalau untuk otot rangka ini sistem jaringan otot itu berbeda dengan jaringan ikat. Berwarna merah karena mengandung pigmen serat-serat dengan pembuluh darah, ya. Selnya berbentuk silindris pendek, ya. Sedikit mitokondria, tidak, karena kalau pergerakan ini memerlukan energi, sehingga energi terbanyak itu malah justru di mitokondria, ya. Lalu bersifat volunter, iya. Lambat bereaksi, tidak, malah cepat. Jadi 2, 3, dan 5 C.